Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Kurniawan SPD, Guru PJOK SMP Negeri 2 Terbanggi Besar. Situasi awal yang saya hadapi adalah kurangnya prestasi anak-anak, kurangnya kepedulian guru terhadap prestasi anak-anak di sekolah. Dari situasi yang luar biasa itu, saya melihat banyaknya tantangan. Yang pertama, waktu yang sangat sempit untuk bisa berinteraksi dan bertukar pikiran, termasuk bersama-sama dengan peserta didik. Yang kedua, terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada. Dan yang ketiga, terkait dengan regulasi, izin, ataupun hal-hal yang lainnya. Dari situasi dan tantangan yang ada itu, saya mempunyai pemikiran bahwasanya untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki prestasi yang baik, tentunya di sini dibutuhkan diferensiasi. Ketika dilakukan diferensiasi itu hanya di sekolah, maka prestasi hanya sebatas angan-angan. Artinya angan-angan itu tidak bisa dicapai secara maksimal. Maka saya memberikan istilahnya waktu saya, pikiran saya untuk mencoba untuk menggali informasi dan juga berani untuk ambil kebijakan, ambil tindakan. Saya membuat komunitas. Melalui komunitas Johan Sport Center yang ada di rumah saya, yang saya dirikan karena pemikiran dan pola pikir saya yang menginginkan wujud diferensiasi itu hadir tidak hanya sebatas pembelajaran di sekolah, maka saya mendirikan Johan Sport Center. Di Johan Sport Center itu saya menggali dan coba mengembangkan dengan cara membuka banyak cabang olahraga yang bisa saya geluti atau saya bina terhadap peserta didik. Jadi melalui Johan Sport Center saya tidak membatasi apakah itu anak-anak saya yang di sekolah di tempat saya ataupun alumni ataupun siapa. Tapi lingkungan termasuk anak-anak yang memang ada di lingkungan saya, anak-anak yang ada di sekolah saya, dan anak-anak yang ada di lingkungan sekolah saya bisa bergabung di komunitas Johan Sport Center itu. Dan alhamdulillah dengan saya mendirikan Johan Sport Center itu, pakai yang ini. Olahraga demi cabang olahraga bisa saya konsentrasi berikan kepada anak-anak, contohnya seperti atletik ya. Atletik, anak-anak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk berlatih setiap Senin, Rabu, Jumat pukul 4 sore sampai pukul 6.30 di lapangan Poncowati. Meskipun tempat yang kami bentuk itu di rumah, tapi pelaksanaannya tetap kami membutuhkan sarana prasarana baik milik desa maupun milik pemerintah daerah. Yang pertama itu tadi atletik di lapangan Poncowati ya. Itu tidak hanya dari sekolah saya saja, tapi di luar sekolah saya juga anak-anaknya terlibat. Kenapa demikian? Karena tentunya saya bergerak, saya memiliki pola pikir ini untuk menggerakkan komunitas untuk semuanya, bukan hanya sekedar komunitas di sekolah. Yang kedua, atletik. Selain atletik ada renang. Renang juga saya menggunakan, ada dulu di Gunung Merah, ada di IP, juga ada di Siloam ya. Jadi saya juga melatih anak-anak renang karena saya yakin anak-anak tidak hanya memiliki potensi sebagai pelari atau pelompat atau pelempar, tapi tentunya di luar itu ada yang bisa berenang dan lain sebagainya, menyelam dan lain sebagainya gitu kan. Maka saya mencoba untuk juga membuka peluang mengajarkan mereka untuk bidang renang, olahraga renang. Saya di Siloam melatih Selasa, Kamis dan Sabtu
pukul 4 sampai dengan pukul 18 ya. Terus juga selain di renang, saya juga ada melatih senam ya, baik itu senam irama seperti senam pramuka yang ketika anak-anak mau lomba dan sebagainya. Juga saya melatih di bidang-bidang yang lain, tentunya ada senam ritmik, senam artistik ya, walaupun saat ini sedang tidak berlatih karena memang status saya di SMP, dan di SMP cabang olahraga senam itu sepertinya tidak dilaksanakan di O2SN. Yang berikutnya maksimal seperti PBB atau peraturan baris berbaris, termasuk latihan anak-anak itu latihan malam, latihan fisik gitu ya. Bahkan ada anak yang akan mendaftar sebagai polisi, TNI ataupun semacam ikatan dinas gitu ya. Itu juga bergabung dengan kami, nggak sedikit ya yang sudah sukses dan yang sedang progres gitu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya memang sudah dilakukan sejak dulu, namun mulai booming atau mulai dikenal oleh masyarakat atau guru-guru mungkin belum lama ini terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, dari Johan Sport Center itu saya memiliki kesempatan untuk mereka anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda untuk diarahkan menjadi olahraga kesukaan mereka gitu. Istilahnya mereka belajar, berlatih itu sesuai dengan minat dan keinginan dan bakat mereka masing-masing gitu ya. Jadi diferensiasinya itu dapat. Bahkan saya juga dulu ketika memang ada anak-anak yang punya potensi di bidang bola voli, saya juga melatihnya gitu. Menyempatkan waktu untuk membimbingnya, untuk membersamainya, untuk berlatih. Jadi tidak hanya terlepas dari satu cabang saja. Tapi ketika saya melakukan assessment ya, terus menemukan bibit-bibit di situ, maka akan saya dorong ke sana. Sampai paskibra juga. Ya, anak-anak yang memang memiliki kemampuan di bidang paskibraka gitu ya. Dari sejak SD pun sudah kami arahkan ke sana dan kami bimbing gitu ya. Nah, terus setelah aksi itu kami lakukan dan prestasi juga sudah mulai terlihat, prestasi demi prestasi muncul gitu ya. Bahkan kemarin dari SMP saya itu ada yang lolos 2 kali ke Kejurnas ya. Itu atletik ya, dan juga O2SN tentunya. Di O2SN terus Kejurnas, di Kejurnas ada dapat juara 3 ya. Itu tidak lepas dari peran dari diferensiasi yang saya lakukan gitu ya. Tantangannya juga tadi, selain aksi yang saya lakukan barusan, ada satu tantangan yang terselip, yaitu komunikasi dalam artian pemahaman guru di sekolah itu tidak semuanya sama, ada yang menentang. Bahkan pernah suatu hari anak saya itu dilarang untuk berlatih. Kenapa? Karena saat itu dia akan mengikuti ujian, sebentar lagi ujian. Jadi dia nggak boleh berlatih. Padahal kalau saya melihat dari perkembangan anak tersebut memang ada kompetensinya di bidang non-akademik gitu kan. Seyogyanya kita yang memberikan tambahan jam di luar itu gitu, bukan berarti guru itu melarang anak untuk tidak berlatih gitu, atau anak nggak boleh berlatih gitu kan, yang akhirnya akan berdampak kepada pola latihan dan prestasi anak yang sudah diciptakan atau dirancang dari awal. Itu pun salah satu hambatan ataupun tantangan yang saya hadapi waktu itu. Aksi yang sudah saya lakukan itu tentunya tanpa adanya refleksi itu tidak akan
berjalan dengan lancar. Refleksi demi refleksi saya lakukan dengan cara mungkin saya kumpulkan, saya ajak diskusi terkait dengan pola makan anaknya, pola istirahat anak-anak, terus support dari kedua orang tua, termasuk progres ketika latihan, termasuk kemampuan saya yang perlu di-upgrade gitu ya, di-upgrade lagi gitu. Maka beberapa kali coba saya ikuti apa sih namanya, semacam pelatihan atau workshop terkait dengan keilmuan yang saya harus punyai atau kuasai seperti atletik, pelatihan di renangnya gitu ya. Terus termasuk saya harus buka-buka YouTube, mengadopsi ilmu-ilmu yang ada di internet gitu juga saya lakukan dari refleksi itu tentunya. Dan memang itu tidak mudah, banyak yang juga mengeluhkan terkait itu. Kenapa? Karena memang ada anak juga yang ketika sudah berlatih dia kurang belajarnya, tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolahnya kurang ada lah gitu ya, kurang besar. Tapi dari refleksi yang saya lakukan akhirnya saya memberikan semacam apa sih pilihan ataupun dorongan motivasi supaya anak-anak tetap latihannya rajin, apa soal ataupun tugas yang diberikan sekolah kepada anak-anak tetap dikerjakan, belajar tetap rajin, istirahat maksimal supaya ketika istirahatnya maksimal, belajarnya juga di sekolah tidak ngantuk dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terus tindak lanjut yang saya lakukan yaitu tadi, saya berkomunikasi dengan orang tua siswa, saya berkomunikasi dengan wali kelas atau guru yang mengampu pelajaran anak-anak itu gitu kan, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait dengan hambatan dan juga program kerja saya, program ke depan saya seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah dengan demikian rencana tindak lanjut yang kami lakukan itu mulai ada titik terang gitu ya. Ada anak-anak yang memang akhirnya diberikan kelonggaran dalam artian tetap diberi tugas, namun tugas itu tidak seperti tugas mereka anak-anak yang tidak berlatih gitulah. Terus support sistem dari orang tua juga seperti gizi yang memang harus dicukupi itu menjadi apa sih prioritas mereka saat ini dari hasil tindak lanjut itu. Nah, ini semua tidak mudah, tapi itu saya lakukan dan alhamdulillah berhasil berjalan, dan ini semua tidak ada embel-embel yang lain-lain, hanya sekedar saya ingin menyalurkan bakat dan minat anak-anak di bidangnya masing-masing. Dan kalaupun itu mengalami kendala, mengalami hal-hal yang kurang baik, kurang tepat tentunya ya manusiawi. Kenapa? Manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf, tapi semua itu tentunya bisa kita minimalisir melalui belajar, dan selalu belajar. Bergerak dan terus menggerakkan untuk kemaslahatan olahraga di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.